kayak gila ya dulu gue pernah nge-message Scooter Brown gitu. Gue abis being left out sama beberapa orang-orang yang gue pikir kalian rumah gitu. Dan ternyata mereka cabut dan menyelamatkan dirinya sendiri di kapal yang udah tenggelam itu dan gitu sih. Kayak pernah serandom itu gitu ya. Aduh, gue random banget lagi orangnya, parah. Gue rasa kayaknya gue gak cocok deh aja gitu lah udah. Terus kok gue jadi curhat ya. Gak apa-apa, banyak juga boleh. Gue masih bete aja dengan akhir cerita dari hidup Kale gitu. Gue pengen banget ngeliat awal hidup Kale, kenapa motif dia bisa menjadi bad boy seperti itu, fuck boy seperti itu. Yang when you love someone, soalnya gue waktu itu pertama kali nembak pakai lagu itu. Terus diterima nggak? Enggak lagi. 3 hari gue nggak tidur. Terus Kenapa? habis itu, karena itu kan gue kayak bikin TV sendiri. Drive-in concert. I think that's kind of pretty. That's kind of hard to do, you know, in Jakarta. Why? Selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa. Dan teman cerita, kali ini Indi masih tappingnya dari El Hotel Royal yang ada di Jalan Merdeka nomor 2 Bandung. Dan hari ini bakalan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang namanya lagi rising banget di industri musik, terutama buat kamu yang suka dengerin musik-musik jazz. Udah itu banyak banget fans cewek-cewek cantiknya. Dan yang pasti juga dia ini sukses banget kemarin mainin peran Kale di film NKCTHI. Penasaran kayak gimana ngobrol-ngobrolnya? Yuk langsung aja kita ketemuan barengan sama Ardhito Pramono. Halo Ardhito Pramono, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar? Baru nyampe Bandung ya? Baik, baru sampai Bandung banget. Baru sampai Bandung tadi sore lah, jam 7. Oke, dalam rangka perbisnisan dan percuanan nih sepertinya. Percuanan, gue pengen bikin coffee shop gitulah di daerah dekat kampus sih sebenarnya. Jadi kayak pengen bikin secret gig nanti kalau udah jadi di sana. Oh, jadi ternyata supaya ada tempat nanti kalau kapanpun Dito mau bikin gig bisa dong di sana, ya nggak sih? Bisa banget. Iya ya. Jadi kalau flashback dikit nih ya, teman cerita Inventory, terakhir ketemu Dito tuh waktu ada acara ulang tahun. Dulu ini masih di salah satu radio di Bandung. Terus Dito tuh sempat bawain 2 lagu kalau nggak salah, dan Dito cuma pakai keyboard doang. Iya, gue pakai keyboard doang. Akustik set gitu ya. Udah gitu sempat ngobrol-ngobrol gitu di backyardnya kantor Indi dulu, terus ngobrolin Ina Inu. Abis itu Dito ikut after party kami. Satu-satunya yang ikut kayak, wah Dito kayak udah standby nih, terus akhirnya ya udah. Dan surprisingly waktu itu Dito sempat tiba-tiba mainin setnya Dito. Nih, ini masih inget banget ya. Pokoknya ini langsung joget ke depan ketika Dito bawain Pegito. Itu kayak terpak. Iya. Dito bawain itu Hani langsung abis itu hari ini langsung tuk. Iya. Seru banget after party nggak bisa dilupain sih. Iya, karena emang kayak di rumah aja gitu kan si setnya juga se-homey itu soalnya kantor Indi yang dulu. Tapi kalau ngomongin Dito sebagai musisi, Dito tuh udah nyobain berbagai macam nih kayaknya. Kalau tentang per-DJ-an tuh emang Dito juga sempet nyoba gitu, apa emang sampai sekarang kalau ada yang ngajak masih ayo-ayo aja? Gue sampai sekarang masih ayo-ayo aja sih. Karena dari dulu kan sebenarnya sekolah belajar DJ dari gue SMP, dan itu disuruh nyokap gue sebenarnya. Terus habis itu kayak ya udah kenapa nggak belajar DJ? Jadi pas SMA udah bisa nyari duit sendiri. Sebenarnya tujuannya itu pada saat itu. Dan alhasil sekolah DJ gue nggak kelar. Terus habis itu gue belum menjamah tempat-tempat yang gue bisa nge-gig gitu ya pada saat itu. Jadi kayak udah sekarang gue DJ panggilan aja kalau misalnya ada teman-teman gue yang ulang tahun atau bikin acara kantor yang seru-seruan gitu, gue main. Gitu. Oke, makanya pas kemarin juga itu kalau nggak salah emang dia tuh bawa USB nggak ya? Apa USB orang? Gue bawa USB. Bawa ya? Bawa. Emang gue selalu ada di dompet gue, selalu ada USB. Jadi kapanpun siap sedia, ya? Siap sedia pastinya.
sebetulnya menarik nih, karena kalau ngomongin Dito sebagai musisi, Dito ini kan termasuk yang kayak bisa dibilang Dito tuh genrenya nggak kayak anak-anak zaman sekarang yang seumuran Dito juga. Termasuk bisa dibilang anti mainstream nih dan berani, ya kan? Berani. 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 Tapi kalau Iya. ngomongin perjazan sedikit nih, Tok, Dito dapat influence Ah, dari siapa sih? Dan kenapa sukanya kayak genre yang tradisional? Yang kayaknya kalau untuk umuran-umuran kita nih nggak terlalu familiar gitu loh, Tok. sebenarnya sih gue paling paling terinfluence dari yang gue kan juga seorang penyanyi sebenarnya zaman dulu dan Mhm. punya banyak banget referensi-referensi yang gokil gitu ternyata. Dan gue pikir kayaknya seru deh kalau misalnya gue besar nanti gue bisa melestarikan lagi nih budaya jazz tradisional zaman dulu gitu. Bahkan zaman dulu bahkan ada jazz tradisional. Kalau misalnya kita lihat lagunya Teresa Zen gitu di belakangnya ada nada-nada gamelannya gitu. Dan Mhm. itu melambangkan Indonesia banget pada saat itu karena Indonesia lagi Indonesiasi Mhm. semua genre-genre dari nama-nama gitu. Jadi kayak karena keterpaksaan jadi mungkin kedesakan jadi ngebuat apa orang-orang makin kreatif lagi gitu untuk bisa meniru budaya luar tapi mengkombinasikannya lagi dengan budaya Indonesia gitu. Makanya kayak walaupun gue belum bisa bikin lagu jazz dengan bahasa Indonesia, tapi kayak gue pengen dapat nuansa kalau misalnya Indonesia juga punya jazz sebagai genre dan sebagai music gitu dan jazz yang dibilang orang stigmanya apa rada-rada eksklusif gitu bisa diterima sama orang kaya doang gitu. Gue mencoba untuk break that barrier untuk bisa menembus semua lini masyarakat untuk bisa mendengarkan lagu gue sebenarnya gitu. Oke, tapi emang ada nggak kayak you're on a mission untuk memperkenalkan jazz ini kepada halayak tuh ada di situ lah ya dalam Dito yang sekarang as a musician. Bener, bener banget, bener banget. Dan untungnya sih untungnya udah sangat terobati ya rasa rasa kepengen tahuan gue untuk gimana sih caranya ngebikin jazz tuh nggak dicap apa namanya eksklusif lagi gitu, nggak dicap Mhm. orang pinter doang yang bisa mendengarkan gitu. Sampai sekarang masih nyari formulanya sih untuk bisa merakyatkan musik jazz yang kalau gue bisa bilang udah agak dizolimi sama stigma masyarakat dari tahun 80-an kali ya, dari awal-awal love Dizolimi. song. Iya, kayak kasihan banget gitu. Karena dulu tahun 50-an jazz sebagai pop culture gitu. Tapi makin lama Uh-huh. kesini adanya rock and roll, makin lama orang-orang mendengarkannya progresi kuncinya ya lebih gampang, lebih mudah dicerna. Terus jazz dibilang, gue malas mikirin jazz gitu. Sama kayak klasik nasib ya sebenarnya. Klasik juga klasik juga kasihan. So if it's compared to you today, di awal-awal tuh berarti 2000 berapa ya? Atau waktu audito awal-awal mulai 2015, 2016 ya? Gue mulai itu 2015. 2015. Oke. Sama sekarang 2020 tuh kayak udah mulai getting easier atau masih Mm-mm. sama-sama aja sih sebetulnya struggle-nya untuk Struggle-nya memasyarakatkan masih gitu. struggle-nya masih sama sih sebenarnya karena kalau dulu berkutat dengan ambisi dan angan-angan gitu kan, tapi kalau Hmm. sekarang lebih berkutat dengan strategi apalagi nih yang bisa dikeluarkan, apalagi biar apa namanya kayak dulu tuh untuk kayak ibarat gue lagi bikin startup company gitu. Nah Mhm. sekarang gue lagi mencoba untuk menjalankannya gitu. Jadi ribetnya sama-sama aja gitu dan pikirannya juga pasti sama-sama aja beratnya. Tapi menurut gue udah sampai di taraf ini sekarang gue udah sangat sangat bersyukur banget sih. Kayak lagu gue tiba-tiba didengerin di supermarket, minimarket gitu. Terus habis Pernah itu kayak pernah banget di dekat rumah gue kayak gue lagi pengen beli air putih dan rokok, gue lagi pengen ganti galon. Terus habis itu kayak ada lagu gue yang Superstar dipasang gitu di TV sebuah Maret sebuah Maret di oke. dekat rumah gue gitu. Dan kayak wah, berarti lagu gue didengerin orang-orang kampung sekitar sini ya gitu. Tapi nggak apa-apa. I mean kayak lo fine sama itu gitu. Gue fine banget, fine today gue. Gue Langsung ke fine banget. original song. Iya, gue Nah, fine banget gue. nggak apa-apa malah seneng ya. Kayak ya udah siapa aja yang mau dengerin dengerin lah gitu. Mau ada di minimarket juga nggak masalah gitu ya. Yoi banget, Oke. bener banget. Nah, Toh kan ini lihat juga nih di beberapa interview di Toh sebelumnya, ada yang kocak nih, yang Hmm. kalau nggak salah di awal-awal struggle itu, yang kayak tadi Toh lumayan struggle
sampai saking nggak lumayan sih sebetulnya, berarti sangat struggle sampai iseng aja gitu yang kayak nge-DM-in siapa sih Scooter Brown ya. Scooter Brown. Yoi. Nah itu tuh Wah. kayak kenapa sih kenapa serandom itu, apa kayak what's on your mind saat itu tuh, apa yang ada di otaknya Dito gitu. First of all, gue pengen acungin jempol lo, you're a really good journalist, lo bisa ngulik sampai segitunya. Dan yang kedua, gue pada saat itu gue merasa buntu aja gitu. Gue lagi di sebuah manajemen yang gue nggak tahu gitu, kayak ini kelanjutannya gimana. Dan setiap gue punya job, kayaknya kok gue dapetnya nggak sepantasnya gue dapat gitu, sampai gue keluarin lagu pertama gue, apresiasi dari sebuah manajemen itu kurang banget gitu. Dan gue pengen cari jalan pintas, dan kayaknya pada saat itu nggak ada label yang berani untuk nge-approach gue, karena maksudnya telepon kantor dipegang sama mantan manajer gue yang pada saat itu tidak bolehkan gue untuk cabut kemana-mana, harus di sini aja gitu. Dan hadapi semua ini. Dan gue lagi pada satu malam lagi di kantor manajemen gue, terus gue kayak gue udah di tengah keputusasaan, dan gue yakin gue yakin produk gue tuh bagus gitu. Gue yakin musik yang udah gue crafting itu bagus kok, art gue bagus kok gitu. Dan gue pada saat itu ya mikir aja, kayaknya gue curhat deh sama Scooter Brown. Nah, gue curhat sama Scooter Brown. Ya walaupun gak dibales dan gak disin juga, tapi menurut gue kayak itu pengalaman yang kayak gila ya, dulu gue pernah nge-message Scooter Brown gitu sih. Kayak pernah serandom itu gitu ya. Aduh, gue random banget lagi orangnya, parah. Soalnya kayak pas ini lihat kayak wah si Dito nge-DM-in manajernya JD gitu, kayak kenapa nggak ke orang jazz lagi, ini mah kayaknya emang random aja, kayak emang iseng aja konsepnya Random gitu banget kan. gue. Karena orang-orang kayak musisi-musisi jazz mostly nggak punya Instagram ya, yang gue sukai ya, kayak Dave Tall, dia adalah seorang drummer dan vokalis, nggak punya Instagram gitu. Instagramnya ada, tapi isinya kayak cara memperbaiki genteng gitu, kayak nggak yang korelasi dengan musik jazz gitu. Jadi gue nggak bisa nemuin Instagram musisi-musisi jazz di luar sana sih. Oke. Terus nih Tok, sampai akhirnya kawin sama label. Itu awalnya gimana sih? Emang Dito yang datang dulu, apa mereka yang approach Dito? Sampai akhirnya kenapa? Apa yang bikin Dito mau gitu dan yakin dengan musik Dito yang Dito punya? Yang kayaknya sebelumnya belum ada sejarahnya ada yang sama mereka yang dengan musik-musik yang nggak mainstream seperti Dito. Iya. Itulah yang gue bilang sebuah berkah dari sebuah pertemuan gitu ya. Jadi waktu itu gue pernah ketemu sama salah satu orang yang sekarang juga kerja di Sony, namanya Ervan. Dan dia emang waktu itu gue lagi deketin temennya. Terus habis itu ya udah kita ngobrol-ngobrol. Deketin. Oke. Terus habis itu alhasil gue nggak jadi sama temennya karena gue rasa kayaknya gue nggak cocok deh aja, gitulah udah. Terus kok gue jadi curhat ya. Gak apa-apa, banyak juga boleh. Iya, terus habis itu udah lama gitu, kayak berapa tahun ya? Ada kali 3-4 tahun gitu. Akhirnya dia nelfon gue pas udah gue kandas dengan mantan dulu manajer gue yang udah kandas dan manajemennya juga udah kandas. Tinggallah gue sendiri, dan tiba-tiba setelah gue bikin showcase, itu telepon label berdatangan. Setelah gue bikin showcase, jadi proses kebangkitan gue itu adalah di showcase itu, karena gue abis being left out sama beberapa orang-orang yang gue pikir kalian rumah gitu. Dan ternyata mereka cabut dan menyelamatkan dirinya sendiri di kapal yang udah tenggelam gitu. Dan akhirnya gue sendirian deh gitu. Gue sendirian, cuman gue, terus habis itu sama orang-orang sekitar gue lah gitu. Gue bilang sama orang-orang sekitar gue kalau misalnya gue yakin ini musik tuh bagus gitu, produknya bagus gitu, nggak mungkin nggak laku di luar, karena gue yakin orang yang kayak gue nggak gue doang di Jakarta gitu, apalagi di Indo gitu, di Indonesia. Terus habis itu gue pikir, oke, gue pengen bikin showcase deh. Gimana caranya? Gue waktu itu belum ada platform buat
crowdfunding. Gue akhirnya crowdfunding sendiri. Gue mulai dengan bikin tiket dan invitation sebenarnya, kayak gue bikin promotion, IG promotion gitu tentang gue harus gue pengen bikin showcase gitu. Gue bikin lah skit-skitnya, promotional thingnya gue bikin. Akhirnya banyak tuh yang beli tiket gitu, banyak yang belum beli tiket, dan gue belum tentukan tanggal ya, dalam artian sistemnya pre-order pada saat itu. Gue belum tentukan tanggalnya, yoi, sebulan sebelum gitu. Jadi kayak gue pengen bikin kayak surprise gig aja gitu, since gue nggak punya apa-apa juga pada saat itu gitu. Dan kayak asli dan kayak akhirnya banyak yang beli. Yang tadinya gue pengen jual 50 aja deh gitu. 50 kok naik terus gitu kan. 100 kok naik terus gitu. Akhirnya sampai 250, awal 200, terus kayak minggu terakhir itu 250. Akhirnya kita bisa menentukan tempat dan kita bisa bayar gedung dan semuanya dengan uang tiket. Dan kita bayar sound system semuanya dengan uang tiket. Dan udah kelar itu kayak udah dengan hiruk pikuk showcase yang kayak wah, gue nyusun kursi sendiri jam 5 pagi gitu, 250 kursi. Iya. Yang disusun bener-bener sendiri, dideretin satu-satu gitu kan, Kak? Iya, satu-satu gitu. Terus kayak gue pikir ini gak boleh fail sih. Kalau fail kayaknya gue malas banget gitu. Akhirnya berjalan dengan luar biasa pada saat itu. Dan itu mulai telepon label bermunculan dari yang banyak lah label-label di luar sana. Terus habis itu tiba-tiba ada temen gue, si Ervan bilang, lu tuh masih nyanyi kan ya? Iya, gue sekarang kerja di Sony Music. Bisa ketemu nggak? Gitu. Dan kebetulan pada saat itu Sony lah yang bisa pitchingin perusahaannya dengan baik. Gitu. Gue nggak mau masuk label yang kreativitas musisinya seakan-akan dibendung dan udah dikasih cetakan gitu sama labelnya gitu. Gue nggak mau kayak gitu, dan gue bilang pada saat itu, gue masuk Sony bukan untuk expanding my market, tapi gue masuk Sony karena gue pengen develop produk gitu. Adhito Pramono ini as a produk gitu. Udah akhirnya jalan deh. Akhirnya jalan dan masuk Sony. Dan jalan. Dan banyak banget sih obstacles dari Sony juga yang gitu. Tapi setelah jauh ini gimana? Ada atau nggak pas awal-awal deh begitu masuk Sony ada penyesuaian yang menurut Dito kayak ini gokil sih, kayak hampir give up mungkin, kayak nggak bisa, atau ternyata santai aja dan gak terlalu beda jauh gitu sama waktu Dito sendiri? Gak sih, menurut gue sekarang lebih tertata banget sih. Gue lebih yang kayak gue punya tim gitu, gue punya publicist, gue punya brand manager gue, terus gue punya manajemen gue yang bersangkutan dengan kerjaan gue gitu. Kalau dulu enggak, men, gue sendirian, gue yang ngangkat telepon sampai kayak gue balas gitu, kayak gue balut anduk biar suaranya agak-agak mendem gitu, nggak kayak suara gue gitu. Dan akhirnya pas meeting tanda tangan kontrak gue juga gitu. Asli itu nggak profesional banget. Dan akhirnya sekarang gue sangat seneng gue punya tim. Gitu. Jadi justru ya banyak sekali benefitnya ya. Jadi nggak ada tuh yang kata orang malah jadi nggak kita sendiri apa segala macam. Dito nggak ngerasain dan nggak ada arah ke sana lah ya. Gak ada lagi gue. Sampai sekarang masih bersyukur aja sih. Terus sama ini toh, kemarin akhirnya by the way congratulations untuk Kale. Terima kasih banyak. Terima kasih. Namanya lucu deh, Kale ya. Kale. Itu ini sempat nonton sih. Itu kayaknya harus next time. Oh enggak, emang ini waktu itu sama my sister and also my mom. Awkward sih toh. Karena jadi kayak awkward aja. Terus udah gitu kayak Indi sendiri yang tiba-tiba tau gak sih? Terus di sebelah Indi, nyokap sama adek ini biasa aja gitu. Jadi kayak akhirnya setelah diskus sama beberapa teman, oh ini emang film yang kalau misalnya ada keawkwardan sama keluarga, gimana cara ngomongnya, kalau nggak enak, bawa aja nonton film ini. Gitu. Benar. Nah. Dan journey-nya sih luas sih film itu, yang pengen gue kasih tahu. Ngedevelop karakter untuk jadi Kale. Gokil sih. Coba katanya kan nggak terlalu susah kan untuk jadi Kale, karena sebetulnya itu almost like Dito in real life. Iya. Enggak. Ada beberapa hal mungkin
Enggak, gini. Ada Gimana? beberapa hal mungkin yang mirip gitu karena backgroundnya sama, kita hidup di musik juga gitu. Musik Mm-mm. musik menjadi mata pencarian kita dan kehidupan kita, obviously. Mm-mm. Terus habis itu kayak apa ya? Mungkin dandanannya, tempat nongkrongnya aja beda kali ya, Mhm. gitu. Dengan Ardhito Pramono, dan gue ngerasa gue punya banyak apa ya, habitat sih gitu kalau di musik. Jadi gue Oke. bisa kayak Kale, gue bisa kayak siapa, gue bisa kayak siapa gitu ya. Dan Oke. works it turns out sih untuk gue. Mhm. Terus untuk yang ngisi soundtracknya sendiri itu akhirnya udah jadi dulu filmnya kayak baru belakangan soundtracknya atau soundtracknya dulu baru di matching-matchingin sama filmnya atau gimana toh? Kebetulan soundtracknya duluan, jadi gue nggak Hmm. tahu kenapa bisa pas banget gitu. Mhm. Gue meeting sama Angga, terus habis itu kayak gue ada lagu yang bener-bener baru gue bikin gitu, Find Today, which belum ada judulnya pada saat itu. Terus gue Mhm. kasih denger, terus baru tring 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 tring. Terus yang pada saat itu gue belum tahu apa-apa, maksudnya gue belum tahu tentang whole ceritanya. Angga baru kasih tahu sinopsisnya doang. Dia bilang, gue mau lagu ini ya. Terus dia ngomong ke tim Visinema, ini buat scene yang ada di bandara ya gitu, dan ditaruh Hmm. bener-bener yang di bandara gitu. Saat pertama kali mendengarkan, dan gue kayak wow, gokil juga, ternyata kayak feeling lu pas banget gitu, ternyata pas banget nih lagu dimasukin ke scene itu gitu. Oke, jadi seperti semacam sudah semesta mendukung ya. By the way, ini Angga di masa Songko ya, bukan Angga Agak Malik di ya. masa bukan banyak, bukan 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 banyak bukan yang bukan banyak yang kesana deh. seriusan agak Malik. Karena kemarin kan maksudnya itu sempat dibecandain waktu di talk show di mana juga. Akhirnya kayak terus kata hostnya apa gimana, udah gak usah dibenerin biar orang pada kiranya salah. Oh iya Ya pernah kan? iya. Digituin aja. Iya, iya, iya. Oh iya. Nah, sampai sekarang akhirnya ada EP nih, Tok. Gitu kan. Ya, Dan si Craziest Thing Happen in My Backyard ini tuh ada berapa sih? 5 ya, if I'm not mistaken lagunya. Yang Trash Crazy String Talking, 5 9 to 5. 5. Iya, iya, iya. Yes. Nah, ini ada keterkaitan gak sih antara cerita-cerita lagunya? I mean kayak jadi the whole story gitu. Dan semua Iya. klipnya tuh di Sydney kan diambilnya? Iya, semua klipnya di Sydney. Sebenarnya kayak nyambung disambung-sambungin gitu sih sebenarnya. Kayak ngulik konspirasi gimana sih? Iya, toh sampai karena pas Indi baca teorinya, bukan teorinya, baca komennya, mereka tuh banyak banget yang bener-bener bikin sampai kayak teori konspirasi yang panjang banget. Iya. Itu the Emang, power of staying home uh, almost 3 months iya, kayaknya. iya Jadi bener-bener. kayak orang-orang kayak wah gitu, I don't know what to do anymore gitu. Bikin konspirasi deh ya. Terus Dito ngeliatnya gimana kayak ketawa aja, atau ternyata oh bener gitu. Enggak, emang itu udah kita prediksikan, dan itu sebuah upaya untuk bisa, kan banyak upaya ya untuk menjadikan sebuah konten jadi legacy gitu, untuk Mhm. menjadikan sebuah karya menjadi karya yang mungkin diingat, ada bagian memori gitu yang oh, kayak lo inget Insidious lah gitu, kayak kalau Mhm. dengar lagu Tiptoe Through the Window, tiptoe to the tulips with me. Kalau lo dengar lagu itu pasti kayak wah anjir, gue takut nih, kayaknya bakalan ada setan nih gitu gara-gara Oke, Insidious kan. iya, iya. Terus habis itu kalau misalnya kayak gue pengen ninggalin sebuah legacy gitu loh, yang kayak kalau orang dengerin here we go again, I guess that girl again, here we go again, terus kayak orang rasanya kayak gimana, ada yang ngerasa haunted, ada teman gue yang nggak berani bahkan dengerin lagu Here We Go Again gitu. Kalau dengerin lagu, gue nggak mau dengerin, gue takut gitu. Kenapa lo takut, lagunya such a happy song? Gue nggak tahu, gue nggak tahu, katanya vibes-nya very psychotic katanya gitu. Jadi kayak gue pengen bikin legacy aja di situ gitu, seputar itu. Oke, iya, iya. Dan menurut ini kena sih ya. Sampai kayak begitu Dito dengar ada reaksi temen yang kayak gitu juga berarti menurut itu juga, oh ini udah sampai nih berarti message-nya. Kurang lebih gitulah ya. Kurang lebih gitu sih. Oke. Alhamdulillah dapat. Sama ini nih, kan Dito juga cukup terbuka nih sama love life ya Dito, yang katanya siapa Jen tuh sering banget nemenin, termasuk dari awal yang kayak sampai Iya. akhirnya pas kemarin bikin klip di City juga kayaknya dia juga berperan juga ya dalam nge-styling juga dan bersifat sebagai stylist dan lain-lain juga gitu. Nah, Iya. ini emang gimana ya? Ini ngebikin Dito nggak sih kayak suatu hari nanti kalau misalnya nggak kerja bareng sama dia,
Jadi kayak Ya? nggak ada trust-nya aja gitu. Kayak takutnya nggak bisa jadi yang Dito mau misalnya. Oh enggak. Tetap maksudnya kayak dari Jani juga dia akan banyak banget kayak project-project yang akan dia kerjakan di luar gue pastinya gitu. Dan gue pun sebenarnya kenapa Jean yang diajak ke Sydney untuk bisa bikin video klip pada saat itu karena dia rela nggak dibayar katanya. Cuman dibeliin tiket doang. Udah Terus habis jalan-jalan itu juga kan? ada jalan-jalan juga, dibeli tiket dan akomodasi, ya udah, oke ayo kerja gitu. Dan itu juga small, like it was very small budget in my knowledge ya, karena emang teman-teman dari Sony bilang kayak budgetnya kita nggak dapat banyak ya, jadi kita harus tight gitu. Sampai gue di sana aja makan mac and cheese sama chicken nugget doang gitu. Ya emang dibikin cerita aja sih gitu. Dan apa namanya alhasil kita mempergunakan teman-teman yang ada aja gitu. Ada temannya Ervan yang emang kuliah di sana, terus dia playing role as guide gitu. Terus kan Sydney sekarang beda banget ya. Dari tahun 2014 sekarang kayak udah ada kereta yang gue nggak tahu gitu. Terus habis itu kayak ada Jonas juga, dia berperan sebagai lighting and everything gitu. Saling bantu-membantu gitu. Jadi proyeknya sih, gue suka proyek Craziest Thing Happen in My Backyard bersama Jian karena kebersamaan aja ya, berasanya. Kayak teman-teman deket aja rasanya gitu. Ada Jian, ada Ervan gitu. Gitu. Terus ini kayaknya emang ada background karena Dito dulu ngambil film juga ya, makanya video klipnya tuh kayak semacam memang ya storytelling banget gitu. Iya, karena kita punya wild thoughts probably around in around 2 a.m. in the morning. Terus habis itu kayak we still gather together as a whole, kadang-kadang kita lagi hangout gitu, terus gimana kalau misalnya ide video klipnya gini aja gitu, kayak we love to connecting the dots. We love to making our story gitu, imagining things gitu. We love making things up. Dan terus habis itu ya akhirnya dicatat gitu. Cerita demi ceritanya gitu. Terus we connected as a dot, as a whole story, so they can loop gitu dari happy. Terus kayak gue pengen dengerin Here We Go Again lagi, gue pengen lihat video klipnya di situ bawa apa ya. So it's actually kind of like a marketing tools for me. Tools, iya, setuju banget sih. Dan ya kesana sih menurut gue. Terus kan udah nih berperan sebagai Kale, udah main film juga. Kalau suatu hari difilmkan, mungkin gak sih ada ke arah sana? Gue belum bisa bocorin sih. Tapi pasti ada ya. Karena dari cengengesannya udah kayak, abis itu kan itu anak film juga. Jadi kayak, it's not something that hard gitu loh untuk bikin ini jadi suatu kenyataan kalau menurut India. Si Kale. Apa? Si Kale maksudnya gimana? Enggak, bukan. Maksudnya untuk kayak si kesatuan dari seluruh konsep EP akhirnya diangkat jadi film beneran gitu. Oh, belum ada kepikiran. Belum ada kepikiran. Tapi menurut ini bisa banget sih, Tok. Bisa sih sebenarnya. Awalnya pengen bikin buku. Cuman mengingat tahun ini juga lagi, capek banget gitu. Ternyata banyak kerjaan gitu. Ternyata gitu. Dan apa namanya, kayaknya belum bisa untuk bikin film dari sebuah album ini. Belum begitu bold menurut gue. Konsep ceritanya gitu. I see. Tapi kalau misalnya ngomongin film, misalnya ada tawaran main film lagi, masih mau nggak? Atau ada kayak satu peran yang coba diperanin? Masih mau banget gue. Gue masih mau banget. Gue masih belum bisa menyelesaikan karakter Kale sih. Maksudnya gue masih belum bisa menuntaskan karakter Kale. Maksudnya menuntaskan gimana nih? Kayak masih belum terlalu jadi Kale gitu? Masih penasaran untuk ngulik Kale lagi gitu? No, gue masih bete aja dengan akhir cerita dari hidup Kale gitu. Gue pengen banget ngeliat awal hidup Kale, kenapa motif dia bisa menjadi bad boy seperti itu, fuckboy seperti itu. Oh, lebih ke sananya ya. Gitu. Iya. Oke, terus pengen nanya dong, ini 5 playlist lagunya Dito, tapi yang bahasa Indonesia, Tok. 5 latest song yang didengerin deh, tapi lagu Indonesia. Lagu bahasa Indonesia, Nadine Amizah. Yang kereta ini berjalan terlalu cepat, yang baru ya. Terus habis itu Sal Priadi, Dalam Diam. Oke. Tapi yang mereka featuring berdua
Enggak nih? Hal yang paling Hmm, serius. sempat jatuh cinta sih sama lagu itu. Tapi karena Sal ngeluarin album juga lagi, Nadine juga Mhm. ngeluarin album lagi, terus jadi kayak, wow, banyak banget yang bagus. Oke. Terus Lalu itu apa? dua ya. Yes, tiga lagi. Terus ketiga, Luis Hutauruk, judulnya Mahajana. Itu Mhm. ciptaan dari Bagus Aryo, kalau nggak salah ya. Itu Mhm. lagu Lomba Cipta Remaja Prambors tahun 70-an, kalau nggak salah. Itu lagu enak banget, merepresentasikan seorang wanita bebas gitu. Pada eranya ya, tahun 70-an Mhm. lo tau sendiri. Terus Oke. yang keempat itu uh, gue gue nggak bisa berhenti mendengarkan persembahanku-nya Sam Simon. Oke. Dengarkan lagu itu gokil sih. Itu tradisional jazz Indonesia etnik gitu kayak wah Mhm. bergabung lah semuanya lah jadi satu. Terus yang Oke. terakhir itu uh, lately gue lagi dengerin lagunya. Kalau artis Indonesia pakai bahasa Inggris boleh nggak boleh? Nggak apa-apa, yang penting artisnya Indonesia sih. Enda Endresa Ada Elsa yang? yang When You Love Someone, soalnya gue waktu itu pertama kali nembak pakai Oh. lagu itu. Terus Gue diterima lagi nggak? dengerin lagi. Enggak lagi. Enggak lagi. Iya. Kita nyanyiin sambil pakai instrumen. Iya, Enggak. ya zaman-zaman itulah. Oke, berarti 2000 berapa ya, Tok? 2010-an awal ya? 2010-an ya, 2011, 2010 ya. Hampir, Iya. 2008-an ya, 2008. Oh iya, mundur lagi ya bahkan ya. Iya, Iya, benar-benar. belum 2010, belum nyentuh 2010. Wah, ternyata Dito pernah nembak cewek pakai lagu Endresta When You Love Someone dan kurang beruntung ya, Toh ya. Kurang beruntung ternyata Ah, saya tuh. baiklah, ternyata harus coba lagi memang. Ya udah. Toh, sama kalau lagi konsep kayak gini nih dengan pandemi yang ada gitu, kepikiran nggak sih bikin-bikin kayak supaya tetap bisa konser katakanlah gitu. Kan sekarang tuh Ya, ada beberapa orang yang propose juga mau drive-in konser. Kepikiran nggak Dito buat ke arah sana? Selain tadi kan sempat uh, nyebut-nyebut street gig segala macam kan gitu. kemarin udah kebetulan bikin hampir 2 kali. Hmm. Iya, kemarin bikin live konser. Kemarin bikin live di rumah. Mhm. Tapi daripada konsepnya kayak pre-tape gitu, pre-recorded, ya mendingan kita bikin live aja sekalian, kita bikin show gitu 1 jam Mhm. sama teman-teman Adito Pramono dan The Piranhas gitu, dengan mengikuti protokol yang ada gitu, protokol kesehatan yang ada gitu, dan apa namanya, akhirnya alhasil kita bikin tuh kemarin dan rame, maksudnya kayak berapa tuh kemarin terakhir 2.500 orang ikut nonton gitu dikasih linknya gitu dan nonton, dan itu persiapannya gokil sih. 3 hari gue nggak tidur. Terus habis Kenapa? itu karena itu kan gue kayak bikin Deg-degan. TV sendiri. Oke. Iya gitu, kayak gue ngulik dari gue harus beli video mixernya, terus habis Mhm. itu kayak tadinya kita nyewa alat, kita nyewa kamera 2 karena gue cuma punya 1 gitu, terus kita ngulik lagi kayak HDMI transmitter namanya Holyland gitu untuk Mhm. dicolok ke mixer videonya terus ke kameranya. Ternyata masalah lagi karena ruangan studio gue terlalu tebel temboknya dan gak sanggup gitu sinyalnya. Akhirnya memaksa Mhm. kita untuk menarik kabel gitu. Dan di situ kita belajar kalau misalnya ternyata kabel HDMI itu ada Mhm. yang bagus dan ada yang enggak gitu. Yang bagus itu yang gold plated gitu, yang bisa langsung connect gitu. Jadi kayak udah panjang, kita beli kabel lagi, terus kayak wah parah deh. Dan alhasil uh, it works. Terus kita menghadapi kayak kalau live kan biasa latency, suaranya latency gitu kan. Terus Mhm. itu satu malam udah yang kayak pusing banget jam 3 pagi gitu. Udah nyoba berkali-kali ternyata masih latency juga. Wah, itu gila sih. Itu kayak gue bikin TV sendiri loh rasanya. Harusnya kayak teman-teman dekat gue kan emang teman-teman yang suka ngebantuin gue itu kayak kita punya aja gitu ide. Dan kayak ada teman dekat gue Rido gitu. Lu Mhm. jadi switcher ya, terus adik gue jadi floor director ya. Terus habis itu si Jen jadi apa namanya lighting ya. Terus adik gue satu lagi Mhm. jadi show director ya gitu. Jadi kita bikin ekosistem sendiri gitu, kayak kita bikin TV Seru sendiri. banget. Iya, kita jadi kayak uh, selain ngulik si musik Ardhito Pramono ini, kita juga bikin
bikin ekosistem, kita bikin tempat Iya, belajar semua orang gitu. iya, Dimana iya. kayak the next show you could be the show director gitu. Lo misalnya adik gue, the next show ada dari fotografer gue, you could be the next show director gitu. Dengan lo belajar aja gitu. Dan Iya, iya. it's And it's glad awesome. to know kayak emang Dito dikelilingi sama orang-orang yang mau belajar dan mau ngulik sih. Itu penting juga sih. Yes, yes. Dan di Oke. situ adalah sebuah proses di mana kayak kita menghargai satu sama lain gitu. Gak melulu lo jadi show director, lo harus idealis seperti ini, enggak. Lo harus mengikuti apa yang dimaui klien. Lo nggak bisa terlalu idealis, lo nggak boleh terlalu mikir kalau dunia itu punya lo gitu. Lo harus Setuju. bersikap kayak lo, gue tahu lo millennials, tapi kayak please do some research about human sources I think. Jadi kayak lo tahu apa yang lo kerjain gitu. Nggak yang kan anak-anak muda sekarang millennials karena terlalu bersemangat jadi ngerjain semuanya gitu. Kayak yang harus ngerjain lampu jadi ngerjain ini gitu. Tapi di situ kita sama-sama belajar kalau misalnya kita punya job desk sendiri gitu. Kita punya Yes. tanggung jawab yang kita harus urusin dari awal. Suatu hari kan udah biasa sama yang complicated gini dan udah terbiasa ngulik dan lain-lain. Ada nggak kepikiran selain tadi mungkin nunggu jawaban Dito, mungkin udah kepikiran belum buat bikin drive-in concert juga in new normal era? Oh, drive-in concert. I think that's kind of hard to do, you know, in Jakarta Why? most. You gotta have tempat yang gede. Ya, itu Terus pasti habis ke consideration-nya iya, ya. Biasanya iya orang kan? doang, ini kan mobil gitu kan. Terus kayak lo harus ngitung berapa orang yang datang. Terus you gotta have an active toilet gitu, kayak toilet portable yang gue yakin yang nonton juga nggak bakalan mengikuti protokol yang ada gitu. Kalau udah urusan toilet, si rela nunggu gitu kan. Si mau Uh, antri. si mau antri gitu. Terus habis itu transmisi dari radio kan soundnya nggak mungkin kita buka di luar ya, pasti cuman monitor doang dan sound speakernya akan transmit ke radio-radio ke sebuah frekuensi radio gitu. Dan menurut gue teknisnya lebih ribet daripada gue bikin live concert streaming yang bisa diakses sama semua orang juga dimanapun teman-teman berada gitu, lagi masak kayak lagi multi touchscreen sambil main iPad terus nonton gue juga bisa gitu. Jadi gue I kind of like simplify things tapi works gitu. Oke, tapi itu kan kalau misalnya mungkin Dito ngepikirinnya itu dikerjain sama Dito and your team yang kemarin-kemarin udah sering bareng. Tapi kalau misalnya one day ternyata ada orang atau ada promotor yang nawarin untuk bikinin itu, nggak nolak dong? Drive-in concert, Iya, ayo aja sih. ayo Ayo aja aja. sih. Kalau ada yang mau bareng kerja sama partneran gitu ya. Ayo aja. Eh, Oke. Terus kalau Ayo aja. konser pakai orkestra udah kebayang belum toh? Ada arah pengen Belum bikin juga lagi. nggak? Belum lagi. Why? Tapi kalau orkestra pengen banget kayak kemarin Sondre RRQ baru aja bikin konser di sebuah restoran saat sunset gitu. Gokil, dan itu intimate banget. Dan kayak alat musiknya nggak ada, fully minus one, terus dia joget-joget aja gitu di atas meja. Menurut gue itu keren sih. Konser-konser kayak gitu, kayak event-event yang kayak gitu. Gue malah rela untuk kayak, ayo! Gitu. Kayak kemarin teman gue bikin event bar hopping, lucu banget. Jadi, bar hopping di Jakarta Selatan gitu, di Senopati, Beer Garden, terus hop ke Pau-Pau, di Pau-Pau Pau-Pau, juga ada ya. drinking games, terus hop juga ke ke Lola. Habis ke Lola hop ke Duck Down ujungnya gitu, kayak Finish di wow, duck seru down banget. ya. Iya, dan itu gue nggak dibayar gitu, gue kayak gue pengen ikutan gitu, at least gue nggak usah bayar gitu. Iya, karena Karena gue lumayan kan, soalnya kan si hopping itu kan, jadi beberapa tempat kan. iya, dan kayak we did not had a really great time there, and kayak yang event-event kayak gitu gue nggak bisa nolak sih, karena gue suka ngumpul orangnya. Suka nongkrong-nongkrong lah ya. Mm-hmm. Suka keramaian juga. Oke. Terus kalau ngomongin tadi ngalor gitu udah semua konser, ada satu hal yang mungkin pengen jadi dream concertnya Dito. Ini gongnya gue kesana deh gitu ibaratnya. Dream concert gue, wah pengen banget sih. Sebenarnya gue pengen melakukan konser simply kayak ada berkonsep gitu. Kayak gue ada untuk kontribusi untuk anak-anaknya gitu. I play the part there gitu. Terus gue bikin konsepnya gitu. Which yang sebenarnya udah kejadian kemarin di streaming gue.
Tapi kayak alangkah lebih kerennya kalau misalnya gue nonton, lu tau Tony Awards gak sih? Tony Awards No. kayak dia kayak penghargaan untuk Broadway gitu, Broadway show gitu. Terus kayak gue suka banget nonton itu. Gue pengen banget sih, my dream concert would be a musical thing gitu, musical concert. Oke. Semoga suatu hari nanti tercapai dalam waktu dekat, mudah-mudahan juga nggak jauh-jauh ya, Toh ya. Amin. Tapi I am seriously ask about something yang ini juga udah rame kalau ini lihat beberapa talk show-nya Dito atau ngobrol-ngobrol santai Dito sama orang-orang. Yang kayak PR nggak sih Toh, kayak dibilangin mulu sama orang either sirik apa gimana. Alah Dito cuma modal ganteng doang gitu. Jadi kayak ada orang yang nggak consider karyanya Dito. Jadi kayak ya udah karena sirik aja gitu. Itu sebetulnya sempat ada yang kayak wah gila ini gengges banget lagi gitu. Enggak sih gue. Karena karya gue bagus gitu. Kalau misalnya karya gue nggak bagus, mungkin gue malah kayak gue modal ganteng doang ya, gue nggak bisa nyanyi ya. Tapi nggak tahu ya, gue suka. I kind of like gue adalah orang yang sangat confident gitu. Kalau berhubungan dengan karya, karena gue perjuangan untuk bikin sebuah karya juga nggak mudah. Yes. Iya gitu, dan kayak menurut gue journey yang udah dilewatin sama si Ardhito Pramono ini lumayan banyak banget obstacle-nya yang juga gue nggak bisa omongin sama lo, masalah gue di backyard gitu. Maksudnya in my past menyangkut dengan kehidupan permusisian ini. Tapi after all I've been through, kayak gue ngerasa musik gue dan produk yang gue show ke orang-orang, yang gue showcasein tuh bagus dan layak untuk didengarkan dan layak untuk diingat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu sih, gue bener-bener gak dengerin sih. Karena mungkin yang ngomong kayak gitu juga belum bisa membuktikan kalau misalnya dia bisa lebih valuable daripada orang yang diomongin di komennya itu. Mungkin orang-orang itu misalnya juga masih mencari jati diri atau mencari pendirian, proses pendewasaan gitu. Jadi ya kita banyak memaklumi aja, karena kita kan nggak bisa ngatur semua jari manusia yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ya. Apalagi era-era digital ini, banyak orang-orang yang kayak di luar baik ternyata komennya jahat banget, dan gue udah melihat itu sendiri. Dan menurut gue sih suatu hal yang harus dikompromiin aja sih gitu. Dan orang-orang kayak gitu. Tapi Dito bacain komen gak sih Toh? Bacain kalau misalnya ada hal yang gak enak tentang gue gitu, kayak banyak lah gitu. Gue bacain kok satu-satu gitu. At least that's a thoughts kan gitu. Walaupun yang emang gak usah dibaca, tapi kayak ya udahlah gue baca aja. Mungkin ada baiknya mengintrospeksi diri dibanding gue gak tahu atau terlambat tahu. Oke. Gitu. Jadi dibaca tetap, tapi tidak usah dimasukkan ke hati, justru jadi bensin lagi buat bikin karya yang lebih sabi lagi atau ya? Yes. Tadi ngomongin Dito suka banget sama sesuatu yang unik gitu. Kalau misalnya nanti ternyata Inventory bikin event di bawah kaki Gunung Ciremai, mau dong jadi salah satu pengisi acaranya. Wah, mau banget gue ikut banget sih. Let's go. Let's go ya, kita tunggu nanti. Oke. Toh, ngomongin Riders ya. Ada aja orang yang kepo sama Riders karena suka ada gosip orang ini kayak artis ini tuh Riders-nya rempong loh begini. Kalau Dito Riders-nya apa sih biasanya? Gue Riders gue gak macam-macam sih. Kadang-kadang yang paling aneh itu adalah ada yang aneh sih. Paling gue minta kasur olahraga atau apa gitu. Karena buat anak-anak produksi juga tidur, kadang-kadang kita kan dari kota ke kota lain nggak menggunakan pesawat dengan jalur darat, butuh kasur juga gitu eventually. Jadi paling aneh kasur gitu, makanan ringan gitu. Minuman juga kayak minuman yang nggak spesifik gitu. Kita minta air putih ya brand apa aja boleh. Nggak ribet-ribet banget sih kalau gue. Oke. Nah terus ngomongin soal fashion ya Toh ya. Ini kan udah ikonik banget ya. Itu emang beneran kayak pure si model baju dimasukin karena Dito merasa kegendutan doang, atau tapi itu tuh jadi kayak sampai ada temen Indi ya, kayak waktu itu kita mau nyari dress code yang cowok pakai apa ya, misalnya kayak Indi bilangnya Hawaiian shirt aja, terus mereka bilangnya oh kemeja Ardhito ya, sampai gitu kan. Gue nggak tahu sih, gue kebetulan
kebetulan apa namanya, gue cocok gitu pakai Hawaiian shirt gitu. Dan pada saat itu gue dikirimin baju sama salah satu brand gitu kan, yang kayak wah Hawaiian shirt nih, coba pakai gitu. Dan ternyata cocok gitu, kayak wow, kayak gue pakai terus akhirnya si Hawaiian shirt itu. Oke, jadi sebetulnya nggak sadar ya kayak jadinya kebiasaan nih gitu. Ya udah lanjutin aja gitu ya. Iya, iya. Oh, oke, dan sekarang lagi nggak pakai Hawaiian shirt ya guys. Ini lagi pakai turtleneck. Lagi pakai turtleneck. Gue sekarang lagi current obsession gue turtleneck sebenarnya. Kenapa? Bikin kelihatan apa menurut Dito? Gue kayak psycho aja gitu. Oh. Turtleneck tuh bikin orang psycho tau. Kayak either apa sih misterius banget nih gitu. Pembunuh kah gitu. Dan itu warnanya lagi dark color ya, warna hitam. Iya, psycho. Dan kayak kalau misalnya kelihatan eksklusif aja gitu, lo bisa bawa kemana-mana. Iya sih, benar-benar. Oke, sama ini nih, aku pengen nanya pendapatnya Dito. Gimana sih Dito ngelihat Inventory ini? Karena kan maksudnya kita gather semua pelaku-pelaku event ya. Nggak cuma yang di depan panggung, tapi juga sama kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin orang tuh agak susah nyarinya, terutama buat pelaku-pelaku event. Jadi buat kamu juga mungkin yang di luar kota, gampang kalau mau nyari vendor-vendor dan lain-lain gitu. Gue sih mendukung sangat sih dengan adanya Inventory kayak gini. Karena di masa-masa kayak gini kan kita butuh sebuah gerakan juga yang ayo dong cepetan dong gitu. Kita udah capek nunggu, dan mungkin dengan protokol yang benar, dengan apa namanya, kebijakan yang benar dan tanggung jawab dari masing-masing apa namanya, orang yang pengen menikmati musik untuk bisa nonton live concert lagi atau event, mendatangi sebuah event lagi, tanggung jawab masing-masingnya harus benar dulu ya, ditata dulu gitu, hadapi new normal atau semua ini dengan baik gitu. Dan gue rasa kalau ada yang kayak gini gue pasti dukung sih, dan gue pasti akan seneng banget gitu kalau misalnya turns out besok gue bisa kerja bareng Inventory dan kayak bisa bikin sesuatu yang besar gitu dan bisa didatangi dengan banyak orang like it used to be. So yeah. Iya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya dengan kondisi seperti ini. Karena ini juga dengan era digital kayak sekarang nih, buktinya India aja sama Dito sekarang padahal mungkin bisa ketemu langsung, jadinya harus via aplikasi kayak begini. Nah, ngomongin soal digital nih Toh, waktu itu ini sempat lihat juga yang Dito interview ngobrol sama Arif Muhammad. Ini Dito ngelihat emang se-efek itukah untuk kontribusi digital terhadap perkembangan karir seseorang, terutama yang di industri entertainment nih. Karena sampai akhirnya bisa dinotis kan, Dito waktu itu masuk di vlognya dia kan? Iya, itu vlog sebenarnya itu dari dulu, dari gue kerja di sebuah digital agency. Gue jadi LO-nya Arif sebenarnya. Gue perwakilan dari kantor untuk nemenin dia di Danau Toba karena dulu ada permintaan klien untuk syuting di sana. Permintaan plus klien gitulah. Anyway. Terus habis itu ya gitu, gue yang make sure all the schedule works, gue yang make sure all the place he went to, he can produce something out of it, atau kayak get some footage, I think. Terus seru aja gitu, karena di situ kan kita udah reki sebenarnya, kita udah reki ke sana dan kita udah memperkirakan kira-kira apa aja yang didatangi dan apa aja yang bakalan jadi good footage nih gitu di Danau Toba. Tapi ternyata alhasil kayak supir kita yang di sana berbeda dan kayak harus menggunakan jalan yang kayak wah hancur banget gitu, dan nyampe juga 3 jam lebih lama dari perkiraan. Dan akhirnya kita alhasil nggak bisa ke tempat berikutnya karena udah terlalu gelap, dan kita balik ke hotel. Dan kayak banyak banget kayak ide-ide yang spontaneous gitu yang gue dapetin sama Arif, kayak Arif, kalau padahal gue notabene kayak di sini gue adalah seorang employee kantor digital agency, dan dia adalah seorang pelaku apa namanya, pelaku seninya gitu, pelaku kreatifnya gitu, content creatornya. Tapi di situ kita kayak we made such a great team sih, parah. Kita udah nggak bisa kesini nih, lo masih butuh footage kan? Gimana kalau misalnya kita naik kapal, gue bukain kapal dengan uang yang ada gitu. Pada saat itu juga pakai uang dengan uang gue bookingin boat gitu, gue bookingin kapal gitu, terus kayak udah kita bikin aja konten gitu, kita bikin for the sake of content ya, modal. Iya men, itu wah sebesar itu sih tanggung jawab gue sama kantor-kantor gue yang pernah gue kerja di sana gitu, kayak wah gila, rugi bandar gue, yang penting gue bisa kasih lo deliver good content deh gitu. Oke, duit gue juga bodo amat deh gitu. Dan akhirnya kayak
kita nyewa kapal gitu, terus alhasil kita nemuin air terjun yang nggak pernah dijamah sebelumnya Uh, kali ya, karena bagus banget. Terus kayak mau berenang oke. nggak lo enggak, terus kayak akhirnya bikin konten apa namanya interview gitu sama si Mhm, driver kapalnya. Ternyata dia mhm. juga punya cerita-cerita dia dari Bali kenapa pindah ke Danau Toba gitu-gitu. Terus itu such a good vlog sih sebenarnya, dan gue baru kenal di situ, dan di situ gue baru yakin kalau misalnya ternyata konten atau apa ya, karya gitu, hasil pekerjaan crafting itu bisa bisa membawa seseorang bersama sih, Oke. walaupun baru kenal sebelumnya gitu. Oke, jadi saat itu juga baru terjalin kerjasama dan langsung akrab nggak sih bisa dibilang udahnya? Langsung akrab, dan waktu itu kita di komen sama anaknya Pak Presiden Jokowi. Yuh. Iya, gara-gara kayak satu sore gitu kita bertiga, gue Arif sama asistennya Didi waktu itu, Mhm. manajernya Didi, kita bingung kan ini closing scene apa nih. Akhirnya kita nyewa sepeda tuh bertiga gitu, dan itu jadi closing ending scene yang bagus banget gitu sama Arif. Dan gue suka gitu spirit atau passion yang masih kental gitu di konten-konten yang masih low budget gitu tuh, seru Iya, banget iya. gitu. Dan yang low budget Iya. gitu tuh biasanya relate-nya tuh tingkat kerelatannya lumayan tinggi ya sama yang nonton Lumayan, biasanya man. gitu. Parah sih, Jadi, parah sih. jadi kayak nggak, jadi lebih transparan dan nggak kayak full polish gitu kali ya. Bener, bener, bener banget. Oke. Terus so ada pesan-pesan nggak buat anak-anak yang jadi content creator sekarang nih? Kalau mau bikin konten gitu, akan Dito kayaknya sudah Oke. lama di sana, udah pernah berkecimpung juga. Konten yang baik itu yang memiliki tujuan, bukan tujuan atau kayak intisari dari ceritanya, nggak selebay itu. Mhm. Kalau misalnya lu pengen bikin konten lucu ya, ada ceritanya, ada tujuannya dari cerita itu gitu. Mhm. Konten yang mendidik gitu, konten yang Mhm. kasih a glimpse of good references gitu. Nggak melulu tentang orang si kaya dan si miskin, nggak melulu tentang uh, apa namanya si ganteng dan si biasa aja gitu. Tapi tentang gimana you can giving it back to the community gitu. Mhm. Kayak saat gue bikin konten, gue selalu punya cara untuk kasih informasi gitu ke pendengarnya atau penontonnya. Kayak konten gue Jas Merah, di situ gue kasih narasi, gue menceritakan tentang penyanyi yang gue baru aja cover lagunya di sana, yang cenderung udah dilupakan sama orang-orang milenial kayak gue sekarang gitu. Ya gue cerita tentang Rudy Rusadi, Los Morenos gitu. Mhm. Banyak banget anak-anak muda yang nggak tahu. Dan gue menyisipkan kayak siaran zaman dulu gitu. Jadi kayak wah unik nih gitu, dan bisa dicerna dan bisa jadi informasi yang baru, referensi baru buat orang-orang yang nonton. And that's a good content. Walaupun emang konten-konten kayak gitu viewers itu nggak banyak. Kayak Jas Merah gue aja palingan berapa puluh ribu sekarang, nggak sampai kayak 100.000, nggak sampai sejuta gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin konten kayak gitu, itu yang gue bisa itu yang bisa gue bilang karya gitu. Itu Hmm. yang bisa gue bilang karya gitu. Jadi Mhm. uh, ya apapun tujuan lo gitu, how to gitu, how to masak burger sambil kayang, kan nggak ada yang pernah tuh. Iya, kayak gitu gitulah. Tok, terus kalau misalnya apa namanya untuk masalah Dito yang sempat diangkat juga tentang kayak mental health, ini juga lagi kenceng isunya di kalangan milenial karena mungkin mulai banyak juga orang-orang yang berani speak up tentang pentingnya mental health gitu, nggak cuma Ya, physical health doang gitu. Dito ngelihatnya ya, ya. gimana sih, terutama maksudnya Dito yang cukup struggle juga back then tentang masalah tentang mental health issue ini. Uh, gue sih kalau dari gue sih banyak banget yang harus apa ya, dilihat dari diri kita sendiri juga sih sebenarnya. Kayak gue juga belajar banyak dari kesalahan-kesalahan gue, dan Mhm. kebanyakan orang-orang tuh menilai kesalahan sebagai sesuatu yang nggak usah diingat-ingat gitu. Mhm. Padahal kesalahan itu adalah guru terbaik gitu kan, dan uh, susah untuk bisa menerima dan berdamai dengan diri sendiri gitu. Tapi Mhm. uh, ya sebenarnya balik dari diri sendiri sih, karena hal-hal yang ada di luar sana juga nggak akan bisa mengobati kecuali diri sendiri gitu. Mhm. Uh,
orang terdekat lo akan bisa membantu lo gitu. Cuman kalau yakin sama diri sendiri, gue yakin semuanya akan baik-baik saja. Oke. Terus ada saran nggak dari Dito sendiri, kayak misalnya kalau emang lo ngerasa lo butuh untuk seeking for help gitu, kayak jangan ragu-ragu, atau soalnya takut juga ada yang kayak cuma dari googling doang langsung kayak self-claim gitu loh, self-diagnose gitu loh. Ya, jalanin aja dulu seperti apa yang harus dijalani. Jangan diagnose sendiri dulu. Mungkin kalau misalnya lo memilih untuk lo ke psikolog gitu, dan lo decided buat taking a test to diagnose itu, lo punya mental issue apa gitu, do it gitu. Cuman kalau misalnya menurut lo masih nggak ada tanda-tanda yang membuat lo harus periksa, menurut gue jalani aja. Mungkin itu hanyalah mood lo yang swing mood gitu, atau mungkin itu hanyalah hormon lo aja yang lagi berevolusi dan bergejolak gitu, dan lo bingung aja gitu. Analisa dulu sebelum ngejudge diri lo sendiri. Oke. Dan buat cewek-cewek, siapa tahu ternyata cuma PMS doang gitu ya. Bener banget. Ya udah kalau gitu. Dito, sekarang kita mau masuk ke segmen Hi Netizen. Ya, ini ada dari @najmah fariza. Kata Dito, gimana menurut Dito perkembangan musik jazz di Indonesia, dan gimana strateginya tadi supaya orang bisa nikmatin lebih banyak gitu? Oke, perkembangan musik jazz di Indonesia menurut gue udah sangat keren sih, dan udah nggak dizolimi lagi sama stigma-stigma yang ada gitu, karena adanya banyak banget sekarang anak muda yang kayak melihat jazz sebagai a new way to learn something new gitu. Dan gimana caranya untuk bisa bikin keren, bisa dibikin dilihat sama banyak orang. We make it a journey gitu. Kayak gue bikin sort of a story, terus habis itu ada orang nge-link sebagai konspirasi, and that's one of the way gitu. Untuk sekarang ini. Oke, semoga menjawab ya buat Najma. Ini sambungannya juga dari @jihanisrina. Dito, pengen nggak coba genre musik lain selain jazz? Udah, by the way, trash talking, gue luar jazz, rock and roll, dan pengen banget. Pengen eksplor tetap ya di luar jazz ya? Oke. Dari ini juga dari @naftalia KBI 99. Kenapa waktu itu alasannya kuliah di Sydney, di luar negeri katanya? Suruhan nyokap, karena dia bilang kalau gue kuliah di Jakarta lo gak bakal jadi apa-apa. Tapi membawa significant change setelah akhirnya kuliah di luar negeri menurut itu? Way of thinking, yes. Sangat surviving parah. Gue nggak tahu besok gue makan apa, dan gue nggak punya duit. Oke. Dan itu sangat ngebantu pola pikir gue banget sih. Oke, jadi merantau lah pesannya gitu kali ya, untuk survive gitu. Benar banget. Kalau gitu, ini ada segmen selanjutnya, pilih mana. Ini such a rapid question buat Dito, jadi langsung jawabnya either A atau B ya. Yang pertama, ini Dito udah pernah kerja bareng dua-duanya, Isyana atau Raisa? Asli. Nggak bisa pilih dua-duanya ya? Satu aja. Aduh. Aku nggak akan tanya kenapa kok. Aduh. Karena gue ngefans banget dari dulu sama Raisa. Oke. Jakarta or Sydney? Jakarta. Oh, damn. Sorry. Sydney. Jadi VJ atau YouTuber? Waduh. YouTuber aja duitnya lebih banyak. Monetize ya. Lebih pilih mana? YouTube subscriber atau Instagram follower? Oh, shit. Instagram follower. Oke, thank you Dito. That's it for today. Thank you. Itu tadi ngobrol-ngobrol indie barengan sama Ardhito Pramono. Gimana? Pengen lihat indie ngobrol sama siapa lagi? Silakan langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Oke, request sebanyak-banyaknya. Jangan lupa buat like juga video ini. Dan buat kamu, jangan lupa nih kalau misalnya pengen staycation di Bandung, atau mungkin lagi ada keperluan ke Bandung dari luar kota, nginepnya di sini aja di El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Oke? Kalau gitu, intinya mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe channel ini. And Indi Arissa pamit. See you when I see you, teman cerita. Bye!
Bye.